Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Makrifat, Ura. Edisi siar langsung bertempat di Kampus 1 Taklim Makrifat, Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah memasrahkan seluruh standar kemanusiawianmu kepada Rasul yang ada di zamanmu sendiri. Kenapa kita mesti mensentralkan kemanusiawian kita kepada Rasul di zaman sendiri? Sekali lagi ya, sering kami sampaikan, tujuan semua jiwa adalah pulang kepada yang maha jiwa. Tujuan semua roh adalah pulang kepada yang maha roh. Nah, yang sampai kepada Allah, yang sampai kepada Tuhan adalah cahayanya sendiri. Dan cahaya Tuhan itu yang membawa adalah utusan itu, Rasulun min anfusikum. Yang di dalamnya adalah cahayanya Allah, cahaya Tuhan. Yang sampai pada Allah adalah cahayanya sendiri. Maka berkiblat kita mesti kepada utusan itu. Itulah jalur, itulah sistemik, itulah metodologi, itulah ilmiah, itulah rumus dan hukum. Bagaimana mungkin jika Allah yang hanya bisa dijangkau dengan cahayanya, mana mungkin kau akan menjangkau Allah dengan akalmu, pengetahuanmu, logikamu dan sebagainya. Karena secara hukum yang sampai kepada Allah hanyalah cahayanya sendiri. Nah, cahaya tadi adalah identik dengan sifat manusia pembawanya. Sama seperti sekarang ya, presiden nggak tahu wujudnya, nggak tahu sifatnya, nggak tahu fisiknya, nggak tahu apa, nggak tahu. Tapi karena menempati pada diri Bapak Jokowi, maka kita tahu sifatnya presiden sekarang, penampilannya, cara ngomongnya, dan karakteristiknya sama dengan orang yang membawa jabatan tadi atau jabatan presiden tadi, yaitu Pak Jokowi. Betul nggak sekarang presidennya rambutnya lurus? Betul nggak presiden sekarang tinggi semampai? Betul nggak sekarang presidennya logatnya logat Jawa kalau ngomong, iya nggak? Karena apa? Menempati manusia. Demikian juga gelombang nur Allah tadi. Ada yang membawa atau ada yang ditempati, yaitu utusan. Tentu membawa sesuatu yang diutus. Dari mana? Dari Tuhan. Maka yang bisa sampai kepada manusia adalah cahayanya, bukan mataharinya. Kalau matahari berhampiran dengan manusia, terbakar semua makhluk. Maka itu logis ya. Matahari menghampiri manusia lewat cahayanya. Dan cahayanya menghampiri manusia lewat media rambat atau tekanan udara. Makanya cahaya matahari nggak pernah berubah-berubah. Tapi kenapa sampai pada matamu berubah? Pagi berubah, siang berubah, malam berubah. Karena dipengaruhi dengan tekanan gelombang pada media rambatnya, yaitu udara tadi. Padahal sinarnya nggak pernah berubah. Dan yang sampai pada matahari adalah sinarnya sendiri. Demikian juga tentang Allah Ta'ala. Maka apapun kemanusiawianmu, kalau kau sebagai hamba, kau sebagai umat, kau sebagai makhluk, kau sebagai penyembah, maka sentralisasinya menuju Allah Ta'ala mesti lewat utusan itu. Jadi jangan mencari jalan lain yang selain lewat jalur utusan itu. Pasti sesat. Karena tadi ya rumusnya, yang sampai pada matahari adalah cahayanya sendiri. Nah, cahaya itu ada yang membawa, maka wujudnya cahaya sama dengan wujudnya sang pembawa itu. Maka sentralisasilah seluruh kemanusiawianmu, baik itu egomu, baik itu pengetahuanmu, akalmu, agamamu,
rizkimu apa saja mesti lewat standar daripada utusan itu. Makanya Tuhan memberikan kalimat syahadat. Kenapa kok 2 kalimat bukan 1 kalimat? Kalau tentang Tuhan, ya, kalau tentang tauhid, kenapa enggak asyhadu alla ilaha illallah tok? Nah, itulah kenapa ada wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu adalah bahwa seluruh yang melekat pada manusia dan kesifat kemanusiawiannya harus lewat Rasulum min anfusikum. Agamamu demikian, nggak boleh kau hanya sekedar asal-asal comot dari ulama, dari kiai, dari ustadz. Nggak bisa. Harus yang tetap bersumber langsung kepada Rasulum min anfusikum. Nah, kalau kamu membayangkan Rasul yang di zaman dahulu, zaman 1500 tahun yang lalu, mana nyambung? Wujudnya nggak kenal, nasabnya nggak ngerti, sanadnya nggak jalur, keilmuannya nggak nyambung. Bagaimana kau ada hubungan? Walaupun kau mengaku-ngaku mengagungkan objek Muhammad sang Nabi, tapi kan kamu hanya bayangan itu. Kamu nggak benar-benar kenal. Padahal ada utusan di zamanmu sendiri, yaitu orang-orang yang diwarisi ilmu kenabian atau al-ulama warasatul anbiya. Yang diwarisi berarti apa? Enggak banyak orang. Yang diwarisi adalah yang mendapatkan waris, kan gitu gampangnya. Betul enggak? Al-ulama warasatul anbiya itu enggak semua ulama, tapi ulama yang diwarisi. Lah gitu toh. Kalau saya punya tanah 1 hektar, tak wariskan kepada si fulan, maka dia kemudian punya tanah yang tadinya aku miliki, yaitu tanah 1 hektar tadi. Kan gampang. Yang kata Nabi, isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka itulah tanda-tanda bahwa ilmiahnya kita bisa melihat sebagai pengetahuan bahwa ilmu roh, tentang guru roh, yang itu adalah identik dengan kolbu, yaitu isi dada Nabi Muhammad, telah diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ada lagi yang lain, pintunya pengetahuan. Pintunya pengetahuan itu apa? Lewat apa itu pengetahuan? Akal. Lewat mana? Ada jalur lain, cuma saya nggak sebutkan itu. Tapi yang jelas, semua juga sudah tahu bahwa isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Demikian juga akan waris. Dan ketemulah Rasulun min anfusikum atau Rasul zaman ini. Nggak lagi disebut Rasul memang, nggak lagi disebut Nabi, tapi al-ulama waris atau yang diwarisi. Maka estafetnya dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, ujungnya harus bersumber dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak bisa dipungkiri, apapun yang melekat dalam dirimu, entah itu hartamu, rezekimu, agamamu, pengetahuanmu, niatmu, ibadahmu, sholatmu, zikirmu, syahadatmu, semuanya harus menjalur sentral kepada kiblatmu akan Allah, yaitu lewat kiblat Rasulum min anfusikum. Jika agama tidak jalur dari yang Rasul min anfusikum, pasti agamamu sesat. Walaupun syariatnya sama, namanya sama dan sebagainya sama, tapi jika tidak jalur kepada Rasul min anfusikum, pasti kau akan sesat. Itulah juga diterangkan di Al-Kahfi 17. Yang tidak dalam bimbingan mursyid, maka otomatis setanlah yang akan menjadi guru mursyidnya atau guru pembimbing rohaninya. Jadi ketika saat ini kau tidak ketemu Rasul min anfusikum, bukan berarti dia nggak ada. Hanya saja kau belum ketemu. Kalau kau ketemu, kau pasti akan bisa menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Mr. TM. Terang benderang yakin, karena memang dia ada di zaman ini. Dia ada. Rasulun min anfusikum, wajib ada, kalau enggak kiamat. Makanya pengetahuanmu belum sampai sana,
Jangan nyalahkan orang yang menyampaikan pengetahuan. Bisa jadi kau belum ngerti. Makanya sering saya sampaikan ya, coba ambilkan botol. Kalau akalmu hanya sebatas ini, ya, kapasitas akalmu hanya sebatas botol. Kira-kira, walaupun kau diberi air seluas lautan, tapi kau hanya memakai wadahmu sebotol ini, bisa nggak kau melebihi botolmu ini kapasitasnya? Nggak bisa. Walaupun kau diberikan 1000 lautan sekalipun, kau tetap hanya mampu sebatas botol akalmu itu saja. Maka pengetahuan Tuhan jangan pakai akalmu, sudah meletek kepalamu, meletek dasmu, ya. Akalmu pasti pecah, karena apa? Kapasitas akalmu terbatas, relatif gelombangnya. Ini yang bisa membaca firman-firman Allah adalah dengan roh. Roh pun gak sembarangan roh, mesti disucikan dahulu, dibersihkan. Barulah roh yang mempunyai sifat kodim bisa beradaptasi dengan mahroh yang mempunyai sifat maha kodim. Mutlak beradaptasi kepada yang maha mutlak lewat guru mutlak. Rohani untuk beradaptasi kepada yang maha rohani mesti lewat guru rohani. Yang tidak punya guru mursyid atau yang berguru kepada mursyid yang abal-abal, dipastikan kau pasti sesat. Karena logika, jika gurumu itu tidak jalur waris daripada Rasulullah Muhammad, ujungnya gurumu adalah setan itu sendiri. Demikian, salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam nalar akal sehat, salam logika ilmiah, salam ilmu eksakta pengetahuan zaman sekarang, salam kebersamaan seluruh aliran kepercayaan dan sebagainya. Ini kita tidak membahas satu atau dua aliran atau golongan atau agama tertentu, tapi ini kita membahas metodologi dan sistem yang mutlak, yang itu wajib bisa dipertanggungjawabkan seluruh agama, seluruh aliran, seluruh kepercayaan, karena ini adalah tentang rahmatan lil alamin yang sangat tinggi, ya'lu wala yu'la alaih, yang sangat ilmiah, ilmiun, dan juga sangat bisa dibuktikan, yaitu wa amaliyun. Suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirrahmanirrahim, ilahi anta maksudi waridhoka madubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti uran-uran ilmiahnya Mr. TM di link YouTube Taklim Ma'rifat, like, komen, dan subscribe. Kita bangun channel ini agar bisa membombardir dogma-dogma yang kadang melekat di masyarakat untuk menuju agama yang ilmiun wa amaliyun, yang ya'lu wa la yula alaih, yang rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.